Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas lanjutan dari listrik arus bolak-balik atau listrik rangkaian AC. Dalam hal ini kita akan masuk ke topik tentang rangkaian AC untuk induktif murni. Kita nanti akan bahas 3 topik dan pada sesi kali ini kita akan mulai dari topik yang pertama, yakni tentang tegangan dan kuat arus. Baik, kita langsung saja. Jadi pada rangkaian AC induktif murni, yang perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan rangkaian AC induktif murni adalah rangkaian arus AC atau arus bolak-balik yang terdiri dari hanya induktor dan sumber arus bolak-balik. Jadi ada dua komponen, yakni induktor dan sumber arus bolak-balik. Ini nanti biasanya dilambangkan dengan L, yang ini nanti dilambangkan dengan GGL ya, atau E, atau kadang juga ditulis sebagai sumber tegangan V. Nah, tampilan dari induktor itu seperti ini ya, kurang lebih. Nanti bentuk yang lain akan menyesuaikan, tapi pada prinsipnya seperti ini. Nah, secara simbol, induktor disimbolkan sebagai kayak gini, seperti bentuk kumparan gitu ya, seperti bentuk kumparan. Nah, yang ini adalah sumber tegangan AC-nya. Apa sih fungsi dari induktor itu sendiri? Fungsi dari induktor itu adalah sebagai ada dua. Pertama, untuk menghambat arus listrik. Yang kedua adalah untuk menyimpan kuat arus listrik dalam bentuk medan magnet. Nah, ada dua fungsi utama dari induktor itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau digabung antara induktor dengan sumber AC? Maka kalau digambar ilustrasinya seperti ini. Jadi ini simbol sumber AC atau GGL dan ini simbol untuk induktif murni. Kita bisa coba di kuis yang pertama ya. Kuis yang pertama, gambar berikut mana yang menunjukkan sebagai rangkaian AC induktif murni? Maka kalau kita lihat di slide sebelumnya, bisa dengan mudah kita tebak, yakni yang A, B, atau C. Nah, tentu yang ini ya, yang C. Ini adalah sumber GGL dan ini ini simbol GGL dan ini adalah simbol dari induktornya. Begitu. Baik, kita sudah bahas fungsi induktor, ada dua tadi ya. Untuk menghambat arus, kemudian yang kedua untuk menyimpan kuat arus listrik dalam bentuk medan magnet ya. Nah, kemudian kita juga sudah bahas bentuk rangkaiannya atau simbolnya. Sekarang bagaimana kalau ini? Apa yang terjadi sih kalau induktor itu dirangkai dengan sumber arus bolak-balik? Maka diilustrasikan seperti ini. Jadi saat induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka di sekitar induktor itu akan timbul GGL atau gaya gerak listrik yang besarnya setara atau senilai dengan tegangan sesaat. Jadi kalau ilustrasinya kurang lebih begini. Di sini ada sumber arus AC, ketika dihubungkan dengan induktor, maka di sekitar induktor ini akan muncul GGL. Nah, rumus dari tegangan sesaat yang timbul saat induktor dihubungkan dengan sumber tegangan itu adalah V sama dengan V maksimum sin omega T plus 90 derajat. Jadi, saya ulangi, V sama dengan V maksimum sinus omega T plus 90 derajat. Jadi ada perbedaan di plus 90 derajat ya, kalau kita ingat rumus-rumus sebelumnya. V di sini adalah tegangan pada detik tertentu saja. V maksimum adalah tegangan maksimum, omega ini frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, dan T di sini adalah waktu. Kita coba lihat contoh soalnya ya. Sebuah rangkaian AC induktif murni memiliki nilai tegangan yang dinyatakan dengan bersamaan V sama dengan 150 sin 4/3 pt plus 90 derajat dengan V dalam volt dan T dalam detik. Ditanyakan tegangan maksimumnya berapa dan tegangan sesaat di saat T sama 0,25 detik berapa. Maka kita bisa selesaikan.
Jadi dari soal yang diketahui, bentuk persamaannya ini, kemudian waktu yang diketahui ini, ada dua yang ditanyakan, V maksimumnya berapa, dan V saat T sama dengan 0,25 sekon itu berapa. Kita coba lihat langkah penyelesaiannya. Ada dua pertanyaan ya. Pertama kita akan lihat bagaimana kita menghitung tegangan maksimumnya. Nah, untuk menghitung tegangan maksimum, maka dari bentuk soal yang diketahui ini, kita bisa bandingkan dengan rumus umumnya, yakni V sama dengan V max sin omega T plus 90 derajat. Maka tinggal kita jajarkan begini, kemudian kita lihat posisi V max-nya di angka berapa, ini posisi sin, ini posisi omega T, dan ini posisi 90 derajat. Maka dengan menjajarkan antara rumus umum dengan rumus yang di soal, atau persamaan yang diketahui di soal, maka kita bisa temukan bahwa V max-nya adalah 150 volt. Kira-kira begitu. Yang pertanyaan yang kedua, saat T-nya 0,25 sekon, berapa nilai V-nya? Maka kita bisa langsung pakai ini persamaan yang diketahui di soal. V sama dengan 150 sin 4pi-T plus 90 derajat. Kemudian kita masukkan T-nya nilainya 0,25 sekon. Ininya tetap 150 sin 4/3pi. Kemudian nilai T-nya kita masukkan sesuai yang ditanyakan, yakni 0,25 plus 90 derajat. Setelah itu, V saat T sama dengan 0,25 sama dengan 150 kali sin, ya, kali sin dalam kurung ini kita kalikan 4/3 pi kali 0,25. Itu adalah sepertiga. Sepertiga, pi-nya tetap ditulis pi plus 90 derajat. Nah, setelah ini, maka berikutnya adalah kita ubah. Ini kan masih dalam radian yang ini nih. Ini masih dalam radian. Ini kita ubah ke derajat. Jadi caranya seperti ini. V saat T sama dengan 0,25 sama dengan 150 sin. Nah, yang ini kita ubah ke derajat dengan cara sepertiga pi. Tadinya kan radian nih. Tadinya radian menjadi sepertiga pi, agar berubah menjadi derajat berarti sepertiga pi kali 180 derajat per pi. Setelah itu, maka kita kalikan biasa, sepertiga pi kali 180 derajat per pi, pi-nya kita coret, kemudian tinggal 180 derajat per 3. Jadi sama dengan 183 dibagi 3 itu 180 derajat dibagi 3 itu 60. Sehingga sepertiga pi radian itu sama dengan 60 derajat. Nah, setelah yang ini menjadi 60 derajat, maka 60 derajat yang sudah diperoleh ini di sini, kita taruh sini, kita jumlah dengan 90 derajat. Maka diperoleh V saat T sama dengan 0,25 sama dengan 150 derajat sin 150 kali sin 150 derajat. Maka berikutnya tinggal kita kalikan 150 kali sin 150 derajat itu 0,5, sehingga diperoleh tegangan saat T sama dengan 0,25 sekon, itu nilainya adalah 75 volt. Jadi ingat kembali ya langkahnya. Jadi yang pertama Vmax tadi kita bisa cari dengan cara membandingkan antara rumus umum dengan persamaan yang diketahui di soal. Kemudian kita lihat posisi Vmax-nya di angka berapa. Maka itulah Vmax. Yang kedua, untuk menghitung tegangan sesaat, kita masukkan nilai T yang ditanyakan, yakni 0,25. Kemudian kita masukkan angkanya, kita hitung. Nah, setelah itu, sudut yang masih dalam radian kita ubah ke derajat dulu. Setelah diubah derajat, baru dijumlah dengan sudut derajatnya. Setelah itu dihitung nilai sin-nya berapa, baru dikalikan dengan Vmax-nya 150. Sehingga diperoleh V saat T sama dengan 0,25 sekon atau V sesaat saat T sama dengan 0,25 sekon adalah 75 volt. Begitu ya. Jadi ingat, sesaat itu artinya hanya di detik itu saja. Hanya di detik 0,25 sekon saja.
nanti di detik berikutnya atau di detik sebelumnya nilainya akan berbeda. Kira-kira itu pembahasan dari contoh soal ya. Nah, coba kita lihat kuis. Kita coba bahas soal kuis ya. Soal kuis yang ada di slide. Misalkan ini sebuah induktor dihubungkan dengan sumber kuat arus bolak-balik sehingga nilainya berubah sesuai persamaan V sama dengan 10 sin 0,5 pt plus 90 derajat dengan V dalam volt dan T dalam detik. Yang ditanyakan tegangan saat T sama dengan 7 detik berapa? Nah, kita coba bahas ya. Kalau dikuncinya 0 volt. Nah, coba kita lihat. Caranya, pertama kita tulis apa yang diketahui di soal, ya. Ini persamaan dari tegangan sesaatnya berapa. 10, V sama dengan 10 sin 0,5 pt plus 90 derajat. Kemudian T-nya diketahui 7 sekon. Ditanyakan VT-nya saat T sama dengan 7 sekon itu berapa? Atau di detik ke-7 berapa? Maka ada dua langkah. Pertama kita hitung derajatnya dulu. Kemudian yang kedua baru kita hitung tegangan sesaatnya. Kita lihat, yang pertama hitung derajat. Maksudnya kita ubah nilai derajat di belakang ini dari radian ke derajat. Gitu. Jadi dari V sama dengan 10 sin 0,5 pt plus 90 derajat. Setelah itu nanti nilai T-nya ini kita ganti dengan nilai T yang diketahui di soal, yakni 7. Maka 0,5 pi kali 7 sama dengan 3,5 pi plus yang ini 90 derajat tetap. Kemudian yang ini karena dia masih radian, kita jadikan derajat dengan cara 3,5 pi radian kali 180 derajat per pi. Pi-nya kita coret begini, tinggal 3,5 kali 180 sama dengan 630. Ditambah yang tadi 90. Jadi sama dengan 720 derajat. Nah, itu langkah pertama, kita hitung derajatnya. Dari radian tadi ubah ke derajat, baru dijumlah ke 90 derajat. Dapat sudutnya 720 derajat. Langkah kedua, yakni hitung tegangannya. Setelah derajat diketahui, maka tinggal kita masukkan angkanya. V sama dengan 10 sin 0,5 T plus 90 derajat. Gitu ya. V saat T sama dengan 7 sekon sama dengan 10 sin. Tadi kan derajat yang ini udah dihitung di langkah pertama tadi yang ini. Maka tinggal kita masukkan yang sudah dihitung tadi, yaitu 720 derajat. V saat T sama dengan 7 sekon sama dengan 10 kali sin dari 720 derajat itu 0. Sehingga diperoleh V saat T sama dengan 7 sekon atau di detik 7 sekon itu nilainya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Atau V di detik ke-7 itu nilainya 0. Ingat catatan di sini, tegangan 0V bukan berarti nggak ada tegangan. Karena 0 itu hanya saat di 7 sekon saja. Nanti di detik ke yang lain bisa jadi nilainya tidak 0. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 0 volt. Begitu untuk pembahasan kuis 1 ya, salah satu kuis soal di pembahasan tentang tegangan sesaat. Semoga bisa dipahami. Jadi saya ulangi sedikit langkahnya tadi. Pertama kita hitung dulu derajatnya, ubah yang semula radian menjadi derajat. Setelah itu baru dihitung nilai sinnya kalikan dengan tegangan maksimum. Demikian, semoga bisa dipahami.